Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Fariza Nurillah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari Fakultas Tadris Umum Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Pertama-tama yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran, yakni Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Dan yang saya banggakan kedua orang tua saya dan teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita akan belajar sedikit mengenai Makiyah dan Madaniyah. Sebelumnya kita berdoa semoga Allah berikan ilmu kita yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan melimpah, selalu diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat dunia akhirat. Baik, langsung saja. Perbedaan mendasar antara surat Makiyah maupun Madaniyah yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yang sudah saya gambarkan seperti pada peta konsep saya ini. Baik, perbedaan mendasar antara surat Makiyah maupun Madaniyah yaitu ada 3 jenis. Yang pertama adalah dari segi perbedaan tempat. Surah Makiyah sendiri itu diturunkannya di Mekah, sedangkan Madaniyah itu diturunkannya di Madinah. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan waktu. Surah Makiyah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, sedangkan Madaniyah setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Sedangkan perbedaan yang ketiga yaitu meliputi objek. Surah Makiyah, objek penyampaian surah Makiyah itu kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah itu kepada penduduk Madinah. Dan selanjutnya, karena perbedaan dasar itu dibagi menjadi 2, yang saya sebutkan selanjutnya ini merupakan perbedaan secara lebih spesifiknya. Kalau pada surah Makiyah, perbedaannya itu diantaranya yaitu 1. Di dalam surah tersebut terdapat ayat sajadah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Yang ketiga, dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas. Yang keempat, ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, pada surah Makiyah yaitu ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali dalam surah Al-Baqarah. Yang keenam, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf yang terpotong-potong, huruf At-Tahaj. Contohnya seperti huruf At-Tahaj, seperti pada surah Alif Lam Mim. Dan yang ketujuh yaitu ajakan tauhid dan suku katanya pendek-pendek. Selanjutnya, ini merupakan contoh-contoh perbedaan spesifik dari surah Madaniyah. Yang pertama yaitu mengandung ketentuan-ketentuan kewajiban seperti halnya had, ibadah, muamalah, kekeluargaan, faraid, jihad, hubungan sosial dan internasional. Yang kedua, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali yang terdapat pada surah Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian dialog dengan ahli kitab. Yang keempat, suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang. Yang kelima, dimulai dengan ungkapan-ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kelima contoh tersebut merupakan perbedaan spesifik yang ada pada surah Madaniyah. Dan yang sebelumnya juga sudah disebutkan perbedaan spesifik antara surah Makiyah yang ada 7 sebelumnya. Dari pengertian yang barusan
Ini sedikit tambahan. Yang pertama yaitu ayat Makkiyah, ada juga yang berada di dalam surat Madaniyah. Contohnya seperti surah Al-Anfal ayat 30 yang diturunkan ketika sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Yang kedua juga contohnya seperti ayat Madaniyah berada dalam surah Makkiyah. Contoh suratnya yaitu surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153 dan juga surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu manfaat mengetahui Makkiyah dan Madani atau Makki dan Madani ya. Di sini saya menyebutkan 3. Yang pertama yaitu manfaat mengetahui Makki dan Madani. Yang pertama adalah sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi kita bisa dengan mudah atau kita bisa dapat terbantu dalam perihal menafsirkan Al-Qur'an. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Qur'an untuk metode berdakwah. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Dari yang contoh ketiga ini, kita dapat mengetahui sejarah hidup atau cerita-cerita hidup Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabat dan orang-orang yang terdahulu yang sudah diceritakan dalam Al-Qur'an. Kita dapat mengetahuinya melalui metode ini. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Meskipun sedikit, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita keberkahan ilmu, keberkahan umur dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penjelasan saya, mohon dikoreksi. Dan cukup sekian saja. Apabila ada kesalahan-kesalahan lainnya yang telah saya lakukan atau saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.